illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin alladhina hum safat nufusuhum wa tabat qulubuhum wa kanu hum sadatal mansyurina. Amma ba'du, faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sadaqallahul azim. Saya muliakan hormati para alim ulama, para asyatidah, mobil usus, seluruh jajaran DKM Baitur Rahman, yang mudah-mudahan Allah berikan kita semua hidayah, Allah berikan kita semua kesehatan, manfaat dalam kehidupan, dan insya Allah jadikan ibadah kita sebagai hiasan nanti di dalam barjah kita dan sebagai pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu maqalah dari Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan, pertama, kata beliau, ad-dunya kazibun. Sebenarnya dunia yang saat ini kita geluti adalah tipuan. Dunia itu adalah kebohongan. Kok bisa dibilang dunia ini sebagai tipuan? Sebab sehebat apapun kita mencari unsur duniawi, ada batas, ada akhir, ada penyelesaian dari kehidupan. Dulu kita muda, berangsur-angsur tua, lantas manula pun segera tiada. Dulu kita gagah, sekarang lemah. Dulu kita mampu menikmati dunia dengan indah, sekarang bingung kita mau menikmatinya dari sisi mana. Ad-dunya kazibun. Makanya kalau dunia ini sekedar kebohongan yang suatu saat ada akhir dari episode perjalanan dunia, jangan terlalu ngoyo ngurusin dunia, jangan terlalu serius juga ngurusin dunia. Sederhanakan saja. Karena apa yang kita cari di dunia, jembatan terminal pemberangkatan akhirat, dan ujung-ujungnya apa yang kita miliki di dunia jadi pertanyaan. Baju yang kita pakai hari ini jangan terlalu dibanggain, sebab apapun baju yang kita miliki suatu saat akan diganti dengan 2 lembar kain kapan putih warnanya dan gak ada mereknya. Contoh, kalau seandainya Masjid Baitur Rahman ini dapat sumbangan dari pemerintah, satu gulungnya kain kapan harganya 500 juta. Bisa dibayangin Pak, satu gulung kain kapan harganya 500 juta dihadiahkan buat masjid sini. Berarti 1 meternya tuh kain kapan 3 juta. 1 meter kain kapan 3 juta mahal harganya. Tapi pertanyaannya, ada nggak dari jamaah yang di sini mau dibungkus duluan? Ada Pak. Kali yang di tengah udah kelihatan putus asa. Kain kapan seberapapun mahalnya, jujur nggak ada yang mau pakai duluan. Atau pemerintah memberikan khusus mobil ambulan mereknya limosin Pak. Limosin kan mobil mahal Pak, yang pakai presiden sama raja. Tapi ada bacaan di mobil limosin itu mobil jenazah. Ada nggak yang mau diangkut duluan? Pasti nggak ada. Jadi yang mahal itu bukan pakaian hari ini, yang bergengsi bukan pakaian hari ini, tapi yang mahal itu adalah pakaian akhir kehidupan kita. Itu yang mesti kita pikirkan. Sebab siapapun orangnya, sekuat apapun, sehebat apapun, setampan apapun, ujung-ujungnya akan dibungkus dengan kain kapan juga. Kendaraan yang mesti kita banggakan bakal kita tinggalkan Pak. Nggak ada orang dikubur bareng kendaraannya, nggak ada orang yang dikubur bareng hartanya, nggak ada orang yang dikubur bareng rumahnya yang mewah. Tapi kendaraan kita yang terakhir adalah besi yang melengkung dan 4 rodanya adalah manusia. Kita butuh orang lain untuk memandikan, menyolatkan, dan ngegotong jasad kita. Maka kata Rasul, yang baik itu bukan yang sholatnya hebat, yang bagus itu bukan yang zakatnya miliaran, yang hebat itu bukan yang sodakonya triliunan, tapi khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling bagus, mulia, manakala kita mampu bermanfaat dan membahagiakan orang lain. Kedua, al-mautu nasih. Kata Imam Al-Ghazali, nasihat yang terbaik bukan nasihat dari ustadz,
bukan nasihat dari kiai, bukan juga nasihat dari ulama, tapi nasihat yang paling terbaik adalah kematian. Sebab yang namanya mati itu sendirian, Pak. Bapak cinta dengan istri Bapak, luar biasa cintanya, karena memang itu dulu hasil perebutan sama temennya di SMA. Didapatkan sekarang jadi pendamping yang mulia, jadi pendamping yang Bapak sangat sayangi. Tapi apakah setelah istri Bapak meninggal dunia, apa yakin Bapak bertahan untuk tidak kawin lagi? Sebab ketika istri masih hidup aja kita kepikiran buat kawin lagi, Pak. Apakah orang yang kita cintai ketika meninggal dunia lantas kita berdiam diri di barjahnya atau menemani seminggu di dalamnya? Nggak bakal, Pak. Jadi ngapain ngoyong-ngoyong ngurusin dunia kalau ujungnya mati itu sendirian? Orang mati itu, Pak, yang namanya manusia gampang banget dilupain. Kayak kita ini gampang dilupain. Hari pertama kita meninggal, semuanya nangis. Anak nangis, tetangga nangis, sahabat nangis, teman nangis. Kantor mengirimkan bunga duka cita. Bahkan istri ngegoyang-goyangin jasad kita sambil berkata, kenapa ayah meninggal duluan? Ntar siapa yang bayar utang, bego? Kan misalnya. Semuanya sedih hari pertama. Hari ketiga masih ada rembesan di dua kelopak mata istri kita atau suami kita atau keluarga kita, masih ada rembesan. Masing-masing menceritakan tentang kebaikan kita dan lain sebagainya. Hari ketujuh sudah mulai sibuk dengan tahlilan. Istri masak dari pagi sampai sore, sudah mulai nggak ada tangisan. Hari ke-40 keluarga sudah mulai ada senyuman. Istri sudah menerima sabar dari ditinggalkan oleh suaminya. Anak-anak kembali sibuk dengan pekerjaannya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, Pak, kuburan dan nisan kita sudah mulai dilupakan. Saya tanya, saya berani ngasih bapak-bapak sini mobil berikut ban serepnya. Pertanyaannya, saya hafal Pak sampai 7 turunan. Jam'an Nasuha binti Yahya bin Mustaba bin Buyo, Jam'an bin Sam'un bin Kendur, 7 saya hafal. Ada nggak yang 4 ke atas hafal di sini? 4 ke atas ada yang hafal, 5 ada yang hafal, bahkan nama kakek kita aja lupa. Berarti ngapain ngoyo-ngoyo ngejar dunia sampai lupa Allah? 24 jam kita tinggalkan akhirat, kita tinggalkan agama, kita tinggalkan ibadah, kalau ujung-ujungnya kita bakal dilupain. Nah, sederhana aja, Pak. Hidup mah yang sedang-sedang aja. Terlalu kaya jangan, terlalu miskin mikir, udah gitu aja. Terlalu kuat juga jangan, terlalu lemah juga jangan, terlalu ganteng jangan, terlalu jelek ya dandan, selesai. Kenapa? Karena yang paling enak itu bukan hidup yang melimpah ruah harta. Yang paling enak itu bukan rumah kita bertingkat luar biasa. Yang paling enak itu bukan baju jabatan yang tingginya luar biasa. Yang paling indah itu bukan kehidupan kita nikmat di dunia. Yang paling indah manakala Allah berikan kebahagiaan nongkrong di hati kita. Sebab kalau orang sudah nongkrong hatinya kebahagiaan yang Allah beri, posisi sebagai apapun nerima, Pak. Miskin sebut Allah, kaya tidak sombong. Sehat nyebut Allah, sakit tetap pasrah. Itulah kehidupan yang sebenar-benarnya kenikmatan. Dah, dunia mah sementara, Pak. Nggak tahu siapa dulu yang bakal dipanggil, saya atau bapak-bapak. Tapi biasanya ustadz mah belakangan, Pak. Sebab kalau ustadz duluan ntar nggak ada yang memimpin tahlilan, kan gitu ya. Ini masya Allah. Al-mautu nasi. Yang ketiga, yang paling tercepat itu bukan rudal Iran ngehajar Israel atau rudal Israel ngehajar Palestina atau pesawat bayangan silumannya punya Amerika. Tapi yang paling tercepat adalah waktu yang berjalan. Bapak kenal Ronaldo nggak? Ronaldo kenal. Pemain apa, Pak? Main bola. Salah, Pak. Ronaldo itu pemain hard rock, Pak. Sebab di tempat saya orang main hard rock pakai bajunya Ronaldo terus gitu. Ronaldo itu pemain bola punya jam tangannya nggak kira-kira, Pak. Jam tangannya namanya Alexander Diamond apalah. Harganya 2,5 triliun, Pak. Jam tangannya doang 2,5 triliun. Wajar, pemain bola termahal. Messi nggak kalah setting, dia beli yang hampir 3 triliun. Cuman satu dibikinnya, nggak ada lagi yang boleh nyamain.
Pertanyaannya, apakah jam tangan yang 2,5 triliun, yang 3 triliun mampu mundurin waktu ke belakang atau majuin waktu ke depan atau memberhentikan kematian? Ternyata yang paling mahal bukan jam tangannya yang bermerek diamond, bukan jam tangan yang dari intan berlian permata emas 24 karat. Ternyata yang paling mahal adalah waktu yang berjalan. Sedikit saja kita lengah, maka dicabik-cabik seperti dicabik ribuan pedang. Hargai waktu, sebab jujur Pak, wal asri innal insana lafi, sesungguhnya kita rugi Pak. Dari pagi sampai sekarang banyakan mana nyebut urusan dunia apa nyebut urusan Allah. Padahal Pak, nggak perlu Allah disebut dengan lisan kita, cukup ditaruh di hati aja nyebutnya. Ini suatu kebahagiaan. Allah, 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 maka hati tenang. Orang yang sering nyebut asma Allah baik di hati ataupun di lisan, ini meninggalnya enak Pak. Tangan nunjuk ke atas dan nyebut la ilaha illallah. Orang kalau sudah nyebut la ilaha illallah ketika akhir hayatnya, maka Ijrail itu menciumnya, seluruh malaikat itu menunggunya. Tuftahulahum abwabus sama, dibukain pintu langit pertama. Malaikat berebut, siapa yang kau bawa? Oh, ini mah orang hebat ibadahnya. Maka ruh kita diciumin oleh para malaikat. Kalau malaikat nyium ruh kita, nggak mungkin kita nyangkol di neraka. Allah, 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 Allah. Lagi ngapain aja Pak, kecuali di WC? Allah, Allah. Lagi tugas, Allah, Allah. Ini enak. Sebab dulu Nabi Ibrahim nanya sama Ijrail, Ijrail, siap Kang Nabi, ada apa? Kapan saya matinya? Pas hari ini saya disuruh jemput engkau wahai Ibrahim. Nggak bisa entar-entaran Oh enggak, mati nggak bisa dimajuin juga nggak bisa dimundurin, kalaupun kelasnya Nabi. Terus kata Ibrahim begini, sebelum engkau mencabut ruh saya, coba tonjolkan, tongolin wajahmu ketika engkau mencabut orang yang su'ul khotimah. Wajahmu kayak apa seremnya? Kata Ijrail, jangan Ibrahim, ntar sampean pingsan. Saya mah Nabi berani, sok tongolin aja nggak? Saya penasaran, pengen tahu seremnya wajahmu kayak apa. Kata Ijrail, jangan, ntar sampean pingsan. Udah tongolin aja, saya penasaran ini. Akhirnya Ijrail menampakkan wajahnya ketika nyabut orang yang su'ul khotimah. Apa yang Nabi Ibrahim lihat? Dari matanya keluar api neraka menyala-nyala, dari mulutnya keluar api neraka menyala-nyala, bahkan tidak ada rambut kecuali api. Tingginya dari tanah sampai ke atas langit, hitamnya luar biasa, seremnya luar biasa. Maka Nabi Ibrahim pun pingsan Pak. Kata Ijrail, gua bilang juga apa lu pingsan? Kemudian sadar Nabi Ibrahim berkata, kalau orang yang jahat, kalau orang yang bergajul, kalau orang yang nggak pernah ibadah, tidak dimasukkan di neraka, tidak masuk api neraka, cukup dengan melihatmu saja Ijrail, itu udah siksaan yang paling dahsyat. Makanya orang meninggal kalau su'ul khotimah Pak, beda dengan orang yang husnul khotimah. Kalau husnul khotimah Pak, gerakannya enak, sampai sini bunyi kayak urat putus, merem senyum. Karena Ijrail memakai baju putih, wangi, indah, tampannya luar biasa. Tapi kalau orang yang meninggal su'ul khotimah Pak, mata melotot, tangan kejam, ininya ngorok Pak. Nauzubillah. Mudah-mudahan di sini matinya enak semua lah. Mau sekarang apa ntar Pak? Ntar ya. Yang paling tercepat adalah waktu. Lalu bagaimana menyikapinya Pak? Kalau dunia ini adalah tipuan, nggak abadi sifatnya. Apa yang kita miliki hari ini belum tentu kita nikmati esok nanti. Apa yang kita kuatkan hari ini belum tentu esok tidak dilirik oleh kelemahan. Sehat belum tentu tidak dilirik oleh penyakit. Yang paling bagus kalau dunia tipuan, mati nasihat yang tercepat adalah waktu. Hayu dah, taubatan nasuha. Sebab Allah tetap menunggu siapapun hambanya, sebanyak apapun dosanya, insya Allah Allah akan mengampuni kita manakala kita mau menyebut asma Allah. Jujur Pak, kita mah orang-orang yang gampang banget berbuat salah, kadang lupa sama Sang Pencipta. Kita kan ingat sama Allah waktu dalam keadaan susah. Lihat waktu miskin, doa sampai tangannya ke atas, pengen jadi orang kaya. Setelah kaya, lupa dari apa yang dulu dia pinta. Lihat waktu sakit, ngerintih apapun yang dilakukan, Allah disebut. Minum pakai bismillah, makan bismillah, bangun alhamdulillah, kaget astagfirullah. Dulu waktu sakit, ketika sehat Allah kadang dilupakan dari mulut dan lisannya.
Dulu waktu jadi orang susah ngemis sama Allah, tapi di saat jadi orang senang dia lupa kepada Allah. Kita mah gampang banget kena salah. Contoh Pak, contoh ini mah contoh aja. Bapak punya gaji 10 juta, punya gaji 10 juta, sebulan 10 juta. Habis gajian tiba-tiba bos manggil kita, "Mas, sini Mas." "Siap Pak Bos, ada apa?" "Ini uang 100 juta buat lu." "Buat apaan Bos?" "Jadi gini nih, kan lu tahu gua korupsi. Yang tahu kan cuma lu doang. Yang tahu kan cuma lu doang. Nih gua kasih uang tutup mulut 100 juta di luar gaji yang 10 juta. Ambil dah, besok gua nggak ngelakuin lagi." Itu kata bos. Megang Pak kita 100 juta, yang 10 juta yang halal kantong kanan, yang 100 juta yang di kantong kiri. Pertanyaannya, pas pulang Bapak buang tuh yang 100 juta apa dibawa pulang? Pak, dibuang apa dibawa pulang? Diam berarti setuju ya. Kita bercanda aja Pak, anggap ini hayalan. Dibuang apa dibawa pulang? Dibawa pulang. Berarti prinsip Bapak sama saya sama Pak. Misalnya kita telepon istri dah, "Assalamualaikum Mah." "Waalaikumsalam." "Ayah mau pulang sekarang." "Siap, ditunggu gajiannya ya." Jadi bingung nih ayah nih. Ayah bawa uang 10 juta, itu uang halal, tapi ada 100 juta yang haram. Sekarang kalau papa mah terserah mamah lah. Kalau mama suruh buang, papa buang nih. Tapi kalau mama suruh bawa pulang, ayo kita hitung bareng-bareng di rumah. Kira-kira istri bapak yang bapak telepon disuruh dibuang apa dibawa pulang? Dibawa pulang apa disuruh buang? Bawa pulang. Berarti istri bapak sama dengan istri saya. Dibawa pulang nih duit nih, ngobrol kita sama bini, "Mah, ini yang 10 juta halal, yang 100 yang haram." Kata Ustadz, kalau ada yang haram jangan kata 100 juta, 1 rupiah pun bakal jadi anak kita nggak soleh dan soleha. Gimana pendapat mama? Tadinya niat mau dibuang tuh duit, tiba-tiba ada ngedenger ceramah kencang banget sampai kedengeran ke kuping. Kata Ustadz, "Ibu-ibu, bapak-bapak, Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Sebesar apapun dosa hamba Allah, kalau mereka menyebut asmanya, maka Allah tidak pernah ditinggalkan. Kalau kita sedepak, Allah sahasta, kita sahasta, Allah sejengkal. Kalau kita sejengkal, Allah lebih dekat dibanding urat nadi kita. Kalau kita nyebut Allah sekali, maka Allah nyebut ribuan kali. Jangankan kita yang punya dosa kecil, Fir'aun," tuh kata ceramahnya begitu. Fir'aun, seandainya Fir'aun saat itu bertobat kepada Allah, tidak mungkin tidak Allah ampuni. Sayangnya Fir'aun sombong dan tidak mau bertobat. Siapapun kalau mau bertobat kepada Allah maka dapat ampunan. Yang penting taubatan nasuha. Jadi dibuang nggak yang 100 juta Pak? Dibuang apa disimpan? Oh, laki bini ngomong, "Mah udah simpen aja. Ini ceramah pas banget dengan keadaan kita hari ini." Gitu kan? Pas banget ini ceramah. Ya sudah Mah, kita simpen, nanti malam taubatan nasuha dah. Gua yang tahajud, lu yang nangis kencengan dikit, sebab jangan kata gua malaikat aja lu bohongin kan gitu tuh. Pertanyaannya, al-mautu yati bagutatan wal qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Pak, apakah setelah ngambil yang 100 juta yakin sedetik bakal hidup lagi? Apakah setelah nyimpen yang 100 juta yakin besok bisa ngelihat lagi? Sebab mati datangnya dadakan, tidak pernah ada pemberitahuan. Maka sedia payung sebelum datangnya hujan, sediakan ibadah sebelum dijemput oleh kematian. Ya, jadi mau diambil nggak yang 100 juta? Enggak ya Pak? Diambil nggak? Enggak, ya iya orang ngehayal Pak ya. Kalau kenyataan mah lewat juga kan begitu. Lalu apa konsepnya? Yang pertama, wa ma min syai'in ahabbu ilallahi ta'ala min syabin taibin, wa ma min syai'in abghadu ilallahi ta'ala min syai'in qaimin ala ma'asyiyatin. Allah itu senang Pak, Allah cinta. Kalau Allah sudah cinta, berarti urusan dunia, urusan akhirat mudah. Jangan kata Allah, kita aja kalau cinta dengan siapapun, maka apa yang kita cintai mau kita berikan. Bagi siapa Allah cinta? Dari jiwa-jiwa muda, posisi waktu muda, taubatan nasuha. Ini yang kayak begini, kalau taubatan nasuha Allah cinta. Kalau Allah sudah cinta, tidak perlu minta kaya, Allah maha paham siapa yang mesti diberi di antara kekasihnya.
Kalau Allah sudah cinta, nggak perlu minta sehat, karena Allah tahu siapa yang diberikan kesehatan kecuali kepada orang-orang yang dicintainya. Min syabin taibin. Udah banyakin bertobat aja Pak, karena dunia ini mau kiamat Pak. Orang saling bentur-benturkan, emosional yang tidak terkendali. Orang senang memakan daging orang lain, senang menghancurkan, gampang disulut dengan emosional. Seakan-akan dunia ini nggak ada ujung dalam kehidupan. Orang saling fitnah, saling tikam, saling hancurkan. Padahal Allah ketika meniupkan ruh bukan perantara malaikat, tapi Allah langsung yang meniupkan ruh dalam tubuh manusia. Allah yang turun tangan kalau urusan ruh. Allah langsung yang meniupkan ruh. Tapi manusia segampang itu memusnahkan sesama. Berarti alamatul kiamat, ciri dunia mau kiamat. Udahlah Pak, nikmati hidup, bahagiakan saja apa yang kita miliki hari ini, sebab belum tentu kita besok bisa menikmati kebahagiaan seperti hari ini. Nikmati aja apa yang Allah kasih, syukuri apa yang Allah beri, sabar dari apa yang Allah uji, itulah kebahagiaan sesungguhnya. Tapi apa? Wa ma min syai'in abghadu ila Allah Ta'ala. Dan Allah marah bagi siapa? Min syai'in qaimin ala ma'syiatin. Udah tua tapi senang ngelakuin maksiat. Umur udah tua tapi maksiat jalan, nih Allah bencinya luar biasa. Kalau Allah sudah benci, apa yakin kita bisa husnul khotimah? Kalau Allah sudah benci, apa yakin di masa tua kita mampu menciptakan kebahagiaan? Kalau Allah sudah benci, apakah Allah akan merawat hamba-hambanya? Yaudah, jangan bikin benci Allah. Yang umurnya udah tua, banyakin duduk di majelis kayak begini Pak. Sebab Bapak duduk di majelis begini, sampai bangkit nanti digugurkan dosa-dosa. Bapak duduk 1 jam, gugur 1 jam dosanya. Makanya kalau dengerin ceramah bila perlu 15 jam Pak, siap apa enggak Pak? Siap enggak? Bapak siap, sayanya kagak Pak, kan gitu. Ini Masya Allah. Kullu syai'in dawa wa dawa'ud dunub at-taubah. Pak, setiap sesuatu itu Allah ciptakan obat, tapi obat yang paling bagus untuk maksiat dan dosa adalah taubat. Kullu syai'in dawa wa dawa'ud dunub at-taubah. Maka sering-sering beristighfar Pak, sebab kita mah gampang sekali melecehkan kehidupan. Sering-seringlah beristighfar Pak, kita mah gampang sekali keserimpet kemaksiatan. Karena istighfar inilah yang menjadi obat bagi dosa kita yang kemarin, hari ini atau yang akan datang. Terus Pak, astagfirullah, jangan pernah dihabiskan istighfar kepada Allah. Karena orang yang banyak beristighfar, ini orang yang ringan tubuhnya untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasul? Tubu taubatan nasuha fa ini atubu ilaihi mi'ata marrah kulla yaum. Hei umatku, hamba Allah, bertaubatlah kepada Allah. Sesungguhnya aku, kata Nabi, 100 kali beristighfar kepada Allah sehari semalam. Nabiullah nur fauqan nur, syamsun misbahud sudur. Nabiullah itu mataharinya dunia, purnama di antara gelap gulitanya malam. Nabi penghibur hati yang gundah gulana. Nabi nur fauqan nur, cahaya di atas cahaya. Nabiullah Muhammad yang tidak akan diciptakan seluruh jagat raya kecuali melalui nur Nabiullah Muhammad. Nggak bakal ada kita, nggak bakal ada surga, nggak bakal ada planet dan seluruh jagat raya kalau nggak ada cahaya Nabi Muhammad. Berarti Nabiullah Muhammad mah bukan cuma yakin 100.000% sudah di surganya Allah. Sudah di surganya Allah. Kok bisa? Karena ketika Adam melihat, pertama kali diciptakan Adam melihat bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam melihat nama Nabi Muhammad disandingkan dengan nama Allah. Sampai Nabi Adam berkata, wahai Allah, siapakah nama yang paling indah yang kau sandingkan di antara namamu? Itu adalah Muhammad, bakal cucumu nanti seorang nabi terakhir, pendoblak kejahiliaan. Nabi Muhammad udah ada jaminan surga, tapi Nabi Muhammad sholatnya sampai jidat dan kakinya melepuh. Nabi Allah Muhammad udah ada jaminan surga, tapi Nabi Muhammad sehari semalam 100 kali beristighfar mohon ampun kepada Allah. Kita ini siapa? Nabi bukan, alim bukan, belajar agama kadang-kadang, sholat juga kalau kepepet, ibadah kalau kepada Allah kalau terdesak saja. Kalau kita tidak mau beristighfar kepada Allah, seakan-akan kita lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW. Ayo Pak, banyakin istighfar buat ngerontokin dosa.
banyakin istighfar buat ngenakin ibadah, sebab dunia ini ujung-ujungnya akan dihancurkan juga, tubuh ini ujung-ujungnya akan dilemahkan juga, hidup ini ujung-ujungnya akan dijemput oleh kematian juga. Beristighfarlah, sebutlah asma Allah, mudah-mudahan dunia akhirat bakal menjadi berkah. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal waraya. Astaghfirullah minal khataya. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kepada ajaran yang terbaik. Ibadahlah selagi tubuh kita masih diberikan kemampuan. Sebutlah asma Allah, banyaklah berbuat baik dalam kehidupan, manfaat untuk sesama. Insyaallah di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.